Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sumanis Cahyani dan rekan saya Ketut Heri Dharma Putra. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang naskah media berita televisi. Nah, jadi di sini kelompok kami akan membawakan 4 pokok bahasan materi. Yang pertama ada pengertian naskah media berita televisi, yang kedua ada ciri-ciri dan unsur-unsur media berita televisi, yang ketiga ada proses penulisan naskah berita media televisi, dan yang keempat ada bentuk format penulisan naskah media berita televisi. Nah, jadi materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Ketut Heri Dharma Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media berita televisi. Naskah media berita televisi merupakan salah satu teks berisikan sesuatu informasi tentang sesuatu yang tengah terjadi di dalam lingkungan sekitar atau di dalam dunia yang menjadi perbincangan banyak dibagi masyarakat, dan naskah tersebut kemudian akan dibicarakan atau dibawakan oleh presenter agar naskah tersebut dapat disiarkan pada program TV. Di sini ada ciri-ciri pada naskah berita. Yang pertama, teks yang diberikan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan pendapat atau opini ataupun gagasan dari penulis teks berita. Dan yang kedua, peristiwa yang dikabarkan adalah kejadian yang jarang terjadi dan bentuk kejadian yang setiap hari terjadi di suatu lingkungan tertentu. Dan yang ketiga, naskah berita dibuat merupakan peristiwa aktual, yakni yang masih diberitakan, dan baru terjadi peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang keempat, data yang diberikan sesuai dengan keadaan aslinya tanpa adanya rekayasa oleh penulis teks berita yang disebarluaskan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang menarik dan dapat membuat pembicara dalam hal ini masyarakat berminat untuk membaca. Yang keenam, data yang diberikan secara lengkap, khususnya data-data penting, didapatkan oleh penulis teks berita ini. Yang ketujuh, bahasa mudah dipahami, sifatnya objektif, dan alur peristiwanya yang disajikan berurutan, serta kalimat yang digunakan dalam teks berita adalah singkat, padat, dan jelas. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari unsur-unsur naskah berita. Yang pertama yaitu ada unsur aktual. Unsur terkini, terbaru, dan terhangat yang sedang terjadi dan bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama dan peristiwa yang baru saja terjadi di dalam lingkungan masyarakat maupun dunia. Yang kedua yaitu ada unsur faktual, kejadian yang ditulis benar-benar terjadi dan merupakan suatu kenyataan, bukan berupa rekayasa, khalayak atau sekedar karangan fakta dalam sebuah berita yang dimunculkan dan diperoleh dari kenyataan, tetapi juga ditambahkan pendapat atau pernyataan seseorang atau narasumber. Yang ketiga yaitu unsur penting. Dalam penulisan teks berita terdapat 2 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tokoh yang terlibat langsung pada kejadian yang diberitakan, tokoh penting dengan kapasitas yang sudah diakui masyarakat, dan yang kedua adalah terkait kepentingan banyak orang dan pengaruhnya pada kondisi masyarakat. Yang keempat yaitu ada unsur menarik. Adanya rasa ingin tahu dan membuat ketertarikan dari masyarakat dalam menyimak isi berita dalam teks yang dibagikan. Peristiwa menarik dan diminati banyak masyarakat biasanya memiliki sifat yang menarik pula, seperti menghibur, aneh, dan adanya unsur kedekatan yang mengandung nilai kemanusiaan, yaitu kriminal dan politik. Materi selanjutnya yaitu proses penulisan naskah media berita televisi. Yang pertama ada judul. Dalam setiap penulisan sebuah berita pasti memiliki judul. Bagian ini mewakili inti dan isi dari tulisan yang akan dibahas atau dibagikan kepada para pembaca. Biasanya judul diletakkan di bagian atas, tengah suatu berita atau tulisan.
Yang kedua ada lead. Lead adalah pembuka yang letaknya di awal paragraf ketika jurnalis hendak memulai penulisan. Secara umum, lead berisi mengenai pengenalan atau branding di awal sebelum masuk ke dalam inti penulisan suatu berita. Yang ketiga ada isi berita. Isi berita ini disebut juga sebagai body dalam struktur 5W plus 1H yang diterapkan oleh jurnalis yang menjelaskan mengenai 6 pertanyaan tersebut secara lengkap. Isi berita ini disajikan dengan bahasa yang mudah agar dipahami oleh pembaca. Yang keempat ada keterangan penulis. Keterangan penulis ini merupakan bagian akhir dari penulis, editor, atau juga properti yang membuat teks berita atau tulisan ini. Tujuan diberikan keterangan penulis agar pembaca mengetahui identitas si penulis yang sudah menyebarkan berita tersebut. Nah, materi selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu bentuk format naskah berita televisi. Yang pertama ada straight news. Straight news ini juga disebut berita langsung karena jarak waktu dari peristiwa kejadian dengan pencarian data serta pelaporannya berdekatan. Proses tidak lebih dari 24 jam atau lebih dari 2 hari. Apalagi peristiwa tersebut diberitakan lebih dari 3 hari, maka berita tersebut sudah dianggap basi. Yang kedua ada deep news. Deep news ini merupakan tulisan yang memuat laporan dengan nilai berita yang berat. Hal ini bisa dari segi fakta, pencarian data hingga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat umum. Proses pencarian data dalam teks berita jenis ini biasanya melalui perencanaan, persiapan yang matang hingga analisis lebih mendalam. Yang ketiga yaitu ada opinion news. Opinion news ini merupakan jenis berita yang berdasarkan dari sudut pandang seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, hingga berupa komentar mengenai suatu yang dianggap penting. Biasanya muncul dari seorang public figure